Al-Isra ayat 14 coba apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabak kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Nah, ya. Iqra kitabaka, baca kitabmu. Jadi perorangan ini ka itu. Mu berarti sana juga mu, sana juga mu, ini juga mu, ya mu. Baca kitabmu. Cukup kamu sendiri yang bisa membacanya. Apa binafsika? Al-yauma pada hari ini alaika atasmu hasiba, kamu bisa menghisap diri. Itu makanya kenapa 10 hari terakhir Ramadan ini buat penguatan, ikhlas. Kalau di Padang Bu, ya di sana ada kelompok Torekoh yang Naksabandia, Sataria ada. Biasanya punya surau. Jadi kan tukang proyek ya, pabrik semen Padang ini Darung itu kan ada surau. Jadi kalau di 10 hari terakhir Ramadan itu mereka datang bawa kelambu. Tapi pas untuk satu orang. Pernah nemuin nggak di Padang? Bahkan sebelum puasa di bulan Ramadan itu jangan. Pernah kan, tahu kan, artinya tahu kan? Itu kelompok Torekoh Naksabandia. Begini. Jadi kalau udah masing-masing udah masuk, udah nggak keluar lagi. Itu etikat namanya. Etikat itu kata dasarnya etikat itu akafa, yakifu, ya kan, ukufan. Terus berkembang bahasa itu menjadi atakifa, yakakifu, etikafan. Artinya diam, berhenti atau menahan diri di suatu tempat. Jadi nggak boleh pergi-pergi, nggak boleh menetap pada satu tempat. Nah, di bulan Ramadan itu kan etikat di masjid gitu ya. Berarti dia menahan diri, dia menetap di dalam masjid. Selama di masjid dia nggak boleh meninggalkan. Siang malam itu Pak? Ya. Siang malam. Terserah waktunya, boleh siang, boleh malam. Pokoknya niatnya etikat. Kalau udah niat etikat udah nggak boleh. Kau menetap. Ya. Mau 1 jam, mau 2 jam, mau 3 jam, terserah. Nah, kita diam. Nah, di dalam diam itu, jangan hanya diam nggak bicara, tapi diamkan pikiran kita, diamkan hati kita. Diam itu menang. Ibarat air keruh, kalau didiamkan nanti keruhnya itu akan mengendap. Setelah mengendap, air akan menjadi jernih. Paham nggak? Nah, begitu juga ketika kita etikat, nah, kita diam tuh. Jangan hanya diam nggak bicara, diam nggak beraktivitas, diam dalam arti pikiran kita juga biar diam. Jangan sibuk, jangan berisik. Hati kita juga jangan semrawut gitu. Diam, namanya wukuf. Nah, makanya rukun haji itu yang pertama wukuf. Yang fi'liyahnya wukuf dulu ya di Arafah. Ya wukuf itu supaya apa? Bisa mengenal. Pengertian wukuf itu diem. Jadi ini diem. Nah, nanti kan menep nih pikiran yang rebah, yang apa ngendep, mening, terang, kosong. Nah, wadah yang leluasa ini diharapkan inna anzalnahu fi lailatul qadri.
Sesungguhnya aku turunkan dia itu di malam Qadar. Lailatul Qadar itu Lailatul Mubarakah di ayat lain. Surat Ad-Dukhan. Malam yang penuh berkah. Berkah itu ayat ziyadatul khair. Nah, apa yang turun di malam penuh berkah itu? Ya, itu nur kalam ilahi. Makanya inna anzalnahu, sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadri. Di malam Lailatul Qadar. Ya. Lama adroka fi Lailatul Qadri, tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar itu, malam yang penuh barokah itu, ya, itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini kadang-kadang salah hitung orang. Ya, apa yang terjadi di malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu? Karena jalul malaikatu waru kufiha. Di sana turun jutaan malaikat plus ada ruh di dalamnya. Nah, Al-Quran yang dari Allah itu bentuknya apa? Nggak ada huruf, nggak ada suara, nggak ada tulisan, nggak ada tinta. Masih nur. Makanya sering kita minta pancaran nur kalam ilahi. Yang mengawal jutaan malaikat diciptakan dari nur. Ruh fiha, ruh itu juga nur. Jadi yang turun itu nur. Karena jalur malaikat itu waruh fiha. Untuk apa diturunkan? Bi'idni rabbihim min kulli amrin, dengan izin Tuhan itu disuruh mengatur segala urusan kehidupan dunia ini. Untuk mengatur itu dengan izin Tuhan. Sehingga dalam kehidupan itu akan mendapatkan apa? Salam, 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 salamun, salamun, salamun. Selamat, sentosa, sejahtera, bahagia, dia. Khatamat lail fajr sampai terbitnya hari kemudian. Hari nanti fajr itu menyongsong hari diberikan kesejahteraan. Itulah Lailatul Qadar. Nur kalam ilahi, nur ilahi, nur wah, itu sinarnya lebih terang daripada 1000 bulan. Sekarang bayangkan bulan 1 aja terangnya memenuhi jagat. Bagaimana kalau 1000 bulan? Hatimu lapang. Kenapa? Bisa wukuf. Iktikaf itu harapannya, iktikaf itu menetap, diam, nanti kenal diri kita kenal siapa Tuhan kita. Nah, itu ada pancaran, karena kita terang di situ. Oke ya, nanti bagaimana tanda-tandanya? Nanti saya kasih tahu. Jadi itu hikmahnya. Jadi inilah etikaf itu, ya kan? Nah, gambarannya ini kita nggak akan bisa menerima. Ini bayangkan hurufnya tidak ada, tulisannya nggak ada, suaranya nggak ada. Tapi jujur, bisa paham nggak terhadap kitab yang ada itu, yang kita baca itu? Bisa paham? Nggak ada huruf. Tapi kenapa nggak paham? Kotor. Ya kan? Nah, apa bentuknya kitab baca itu? Al-Quran namanya. Nah, nanti lihat di surat Al-Waqiah. Innahu laqur'anul karim. Innahu laqur'anul karim. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Ini etikaf nih. Udah niat etikaf belum? Belum ya? Belum. Terus diulang, niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an aktaqifa fi hadal masjid madumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Sunnah
karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Nah, udah tadi nggak niat ya, saya niat dari awal. Ya tadi Bapak cepat. Mana nek ora di ini ora eling. Lupa di Bapak sekali. Ya. Jadi biar ada nilai etikaf. Ini udah etikaf sebetulnya. Jadi inilah yang dilakukan etikaf itu. Bisa tadarus Al-Qur'an, ngatamin Quran. Wah, saya mau niat etikaf pas 10 hari, nanti saya targetkan satu kali etikaf saya kataman 3 juz, jadi pas 10 hari nanti 30 juz. Itu juga bisa dilakukan dalam etikaf. Saya mau sholat malam aja, apa kayak. Nah, kita kan sepakatnya mau tasbih nanti. Nah, oke. Tapi tujuannya semua itu dilakukan hanya wasilah. Supaya kita terserahkan, nanti di saat etikaf itu kita diam semua benar-benar etikaf. Dalam rangka apa? Menyongsong. Rasul itu menyongsong, bukan ngintip. Meningkatkan zikir, ingat, waspada, mengintip. Ya, orang bilang mengintip kan, menyongsong. Pancaran Lailatul Qadar yang masuk ke dalam diri kita. Itu pasti akan membawa keberkahan. Namanya Lailatul Mubarakah. Barokah itu bukan banyak. Al-Barakatu Aizadatul Khair. Bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi setelah itu ketika kita ada nerima Lailatul Qadar, sampai akan merasa dampak setelah ini. Kondisi sampai akan lebih baik. Yang tadinya suka ngomel-ngomel jadi berkurang. Minimal berkurang dulu. Yang tadinya kemerungsung mulai agak reda. Yang tadinya suka pengen ngomel mulu, ngomelnya rada kurang. Ekonominya mulai membaik. Walaupun sedikit tapi tidak pernah kurang ya. Daripada banyak nggak berkah, nggak pernah cukup. Bisa dipahami tidak ini bahasanya? Itu karena apa? Orang yang mempersiapkan diri untuk menerima Lailatul Qadar berarti dia siap menerima kehadiran jutaan malaikat termasuk Ruhul Qudus. Lihat tafsirnya boleh, jangan cuma hafal ayatnya. Sekarang kalau kita kumpul orang-orang baik-baik begini, karakter kita jadi apa? Baik. Bayangkan sampai kumpul jutaan malaikat. Sampai kumpul jutaan malaikat. Gimana kira-kira? Baru kumpul orang-orang kecil-kecil gini, udah kelihatan jadi baik. Bagaimana kalau malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar itu kumpul dengan kita malam ini? Nah, siapa tahu malam ini Lailatul Qadar? Kita diwarnai. Kita diwarnai. Itu masalahnya kita siap nggak menerima? Itu kan masalah. Sama kalau wadahnya ini penuh tumpah, kosongin gelasnya. Jadi kalau datangnya banyak loh, melimpah ruah loh itu. Tapi kalau kita nggak siap wadah tumpah. Jadi kita etikaf dalam rangka apa? Yang wadah. Kalau kita minta sesuatu wadah nggak punya. Sekarang sampai minta duit banyak. Nggak sampai cuma kantongnya cuma misalnya apa? Baju kantongnya cuma satu. Ya isinya belum 90.000 cuma. Coba naik akeh, 90 juta. Makanya saya jahit baju. Beli di itu kurang. Kalau jahit baju di sini ada, nanti di dalam ada lagi. Saya sengaja lihatkan wadah. Isinya ya nggak tahu, terserah. Yang penting kalau wadahnya banyak mah, kalau datang banyak kan ada wadah ke bawah. Makanya ketika ini saat kantongnya cuma satu, saya harus dobelin rompi karena apa? Biar ada kantongnya, ini kantong, ini ya, ini kantong. Di sini ada kantong lagi nih, tuh lebih gede. Nah ini supaya apa? Nggak kelihatan sampean, jadi kelihatannya tahunnya cuma kantong ini, jadi sampean nggak kepengen minta gitu kan. Jadi banyak padahal di sini tuh. Jadi yang kelihatan yang kecil aja gitu. Di sini ada. Ada tuh, banyak kantongnya. Ini ayat ini, ayat bukan? Kitab itu isinya apa? Ayat itu juga apa?
dibaca. Itulah kitab. Jadi ketika Iqra kita baca itu, bacalah kitabmu. Mana kitabmu? Bingung kan? Dijelaskan di Al-Waqiah, ini surat Waqiah 77. Coba deh 77, biar jangan kata saya. Ini gara-gara gini doang nih. Di Padepokan Etika ngaji apa? Air ditumpahin. Kurang ajar Pak Kardon. Inilah sampean. Hikmahnya. Enggak masuk sampean. Orang menep. Jadi orang menang, Mbak. Coba. Waqiah 77, 78, 79. 77, 78, 79, 80. Pendek-pendek, coba baca yang kenyang. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Qur'an karim. Innahu Qur'anul karim. Dan ini sesungguhnya udah dibaca semua dulu aja, jadi Quran yang sangat mulia. 7778 fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara atau Lauh Mahfuz. 79 la yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. terus satu lagi Sampai 80. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. oke. Sadaqallahul azim. Ya, ketika Allah mengatakan Iqra kita baca kitabmu, ada nggak kitab yang dikasih ke kita? Enggak. Ya ada. Bukan kitab yang mana? Diterangkan innahu laqur'anul karim. Sesungguhnya dia itulah Quran yang mulia, bacaan yang mulia. Tanpa ditulis bisa dibaca. Nah, bentuknya apa? Wejangan. Guru waskita. Caranya den tancepake langsung ning jero tanpa ada huruf, tanpa ada suara, tapi bisa paham. Makanya la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada orang yang bisa memahaminya kecuali orang yang disucikan jiwanya. Sampai nggak bisa menyucikan jiwa, makanya sikap ini mudah-mudahan kita termasuk yang disucikan. Dan kita bisa menyentuh, artinya menyentuh itu apanya yang disentuh. Kalau yang Quran yang dibawa-bawa itu sih disentuh bisa, itu mah mushaf. Ayat itu, kitab itu punya ayat itu harus dibaca supaya bisa menerima pesan, tentang pesan kita paham, terus kita sadar. Itu baru kitab. Kitab itu bukan, kitab itu bahasa Arab ya Bu. Kata dari kataba artinya tulisan, catatan. Itu jadi catatan Tuhan. Bentuknya apa itu? Annahu laqur'anul karim, itu bacaan yang mulia. Quran itu artinya bacaan, kata ayat dari qira'a. Kalau kataba menulis, kalau qira'a membaca. Iqra, bacalah. Oke. Guru ngaji bisa guru Iqra, profesor yang guru Iqra. Hari ini profesor ya, tapi guru Iqra. Makanya biar tahu tentang Iqra. Oke ya. Nah, fi kitabim maknun. Bacaan itu adanya di dalam kitab. Maknun yang terjaga. Terjaga di Lauh Mahfuz. Gimana sampai bisa? Gimana bisa menyentuh? Makanya dibilang la yamassuhu ilal mutahharun, tidak mungkin ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Cara menyentuhnya gimana? Allah yang turunkan langsung. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan alam semesta. Bukan dituliskan oleh orang. Oke? Kenapa kita nggak bisa paham itu?
penuh di sini kita. Nah, tanda penuh itu ya udah sulit untuk bisa pemahaman, tumpah lagi. Jadi syaratnya untuk bisa itu ketika wukuf qalbi Allah, diam hati kita, pikiran kita. Allah yang turunkan langsung tanzilun min rabbil alamin, dari Lauh Mahfuz yang terjaga jelek Baitul Izzah ada di dalam kolbu dan tancepake jerone dodo. Tuh, makanya nanti ketika etika coba dibaca. Saya dari Ramadan kemarin sampai Ramadan sekarang lihat bacaannya apa. Dan yang bisa baca sendiri-sendiri, dan hari ini juga sampean yang bisa menghisap diri. Makanya hasibu anfusakum qoblaan itu kasabu, hisap dirimu sebelum dihisap di hadapan Allah. Kalau kita hisap dari sini, kalau ada kekurangan bisa ditambah, ada kurang baik bisa diperbaiki. Kalau udah nanti dihisap di hadapan Allah, nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa ngomong ini kitabmu. Ini mana etikap Pak? Ini jarang misalnya ngajinya ini. Bisa nggak dipahami? Bisa diterima nggak Pak kalau kita? Itu yang turun ke malaikat. Itu kan imam itu dibolak-balik, mau paham pun enggak itu. Jelas karena jalur malaikat itu baru kufiha. Dan yang diturunkan itu Al-Quran. Yang tidak ada hurufnya, tidak ada suara, catatan ayat. Jeleng. Tapi kalau sampai wadahnya ini penuh dari mana? Entah. Iya. Dan nggak peka. Harusnya, jangan-jangan Pak Warto stroke, nggak bisa narik tangannya. Kamu nggak curiga sama saya itu. Bah, stroke kamu nggak bisa balik nih. Harusnya sampai curiga lah. Nih, enggak gimana, enggak peka sama, enggak sayang sama kiainya. Kiainya stroke didiemin aja jangan-jangan. Enggak, kita mah justru Bisa aja kan itu cek gitu terus diem aja kan. nunggu hikmahnya dong Bapak juga yang gini kan enggak. Tuh, ya kan? Iya. Bukti kan? Di pikirannya sudah mulai banyak bantahan. Karena kan udah siap. Bukan ya, kita di balik rumah itu apa Nah. ada hikmahnya, makanya kita Itu yang ada di pikirannya. aja. Biasanya yang dipegangin Ini kalau peka, oh, kenapa Pak? Gitu. Bisa aja kan? Jangan-jangan kram minimal. Soalnya udah jelas ini tumpah loh. Bukan masalah ini atau tidak. Ini tumpah nih air. Kalau percaya sengaja, ini kan ada dua rumah. Kenapa nggak dicegah? Taruhlah sampean tahu saya nggak stroke, saya nggak kram. Oh saya lihat tangannya gini-gini. Berarti Apa mau ngasih pelajaran mungkin dari bukan, berarti sengaja dong. Saya nggak bilang mau ngasih pelajaran dari awal, saya tuh tonton saya, lihat saya, perhatikan saya. Saya ingin menguji sampean. Harusnya kan melihat itu nggak wajar Pak Warto itu. Cegah dong, ada kedoliman kok nggak. Saya nggak bilang mau ngasih pelajaran, saya cuma mau main sulap. Ya kan? Nah itu bukti kalau kita itu nggak peka. Coba gini nih, nggak wajar. Kok tahu hal yang nggak wajar didiamkan? Nah itu kata bukti oke ya. Tapi dalam hatinya wis diem aja. Kiai mau jangan dilawan nggak bakal menang. Itu dalam hatinya pasti ada gitu. Saya yakin itu. Ya beneran, itu yang ada di pikiranmu. Gimana mau bisa nerima sesuatu? Belum apa-apa udah nyiapin bantahan sama kiainya. Gimana mau dapat hikmah? Zonnya udah banyak di sini. Kosongkan itu gelasmu, baru akan terima. Oke, kita tinggalkan dulu itu. Kita tinggalkan itu. Ya, tinggalkan itu dulu. Ya, malaikat turun, kita kumpul sama malaikat. Ketika kita kumpul orang-orang baik, karakter kita menjadi baik. Kalau kita kumpul dengan jutaan malaikat, kira-kira karakter kita tambah baik. karakter malah malaikat. Mulai hari ini jangan punya mental tuyul. Mentalmu harus mental malaikat. Tuyul apa Pak? Jangan bermental tuyul. Pernah dengar cerita tuyul? Apa sih kerjanya tuyul? Halo. Ya itu. Apa yang bisa saya ambil? Apa yang bisa saya dapatkan? Apa yang bisa saya terima?
Tapi kalau malaikat, Enggak. apa yang bisa saya persembahkan? Apa yang bisa saya berikan? Ini kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Kebaikanmu akan bertambah. Nggak usah kepengen dilihat baik sama orang. Jadilah orang baik yang berkarakter malaikat. Itu tanda Lailatul Qadar. Sampai masing-masing yang akan merasakan besok manfaatnya. Harum sampai nanti ninggalin dunia harum. Kalau lagu tuli-tuli putih, mbok iro. Kembangnya apa? Insya Allah nek gak melati mawar. Masa kedap bunga bangke. Banget. Iya. Husnul. Nah, bisa dipahami ini. Ini maknanya kita tuh. Gak kerasa kita ngobrol. Coba itikaf kagak jelas. Ya kan? Makanya Nabi itu dikencengin sarungnya. Jangan sampai bisa diporotin sama bininya. Itu kan bininya masih muda. Nanti diporotin lagi gua mau itikaf. Enggak, artinya enggak begitulah. Iya, Pak. Iya. Tapi kalau Rasulullah wajar kan istrinya banyak. Karena ada yang paling muda Aisyah. Makanya hadis ini dari Sayyidatina Aisyah tentang itikaf ini. Rasulullah itu 10 hari terakhir itikaf sampai beliau wafat nggak pernah meninggalkan itu. Setiap 10 akhir bulan Ramadan itikaf dia kenceng ini. Nah itu maknanya itikaf. Makanya ini hanya apa ya? Usaha batiniyah ya. Ini wasilah. Sebetulnya penghantar. Bisa dipahami, Mbak? Ada yang mau ditanyakan sambil nunggu? Sambil nunggu yang lain kan mulai jam 00 nanti. Apa mau tidur dulu? Tidur nggak apa-apa kan dibangunin kan. Nabi Muhammad juga sunnahnya satu mengencangkan sarungnya, yang kedua memakmurkan malam-malam ini termasuk memakmurkan kan, menghidupkan malam 10 terakhir ini kan menghidupkan. Jadi hidup suasananya di batin kita, pikiran kita hidup. Ketika bangunin keluarganya, lah kalau sama nggak tidur nanti saya bangunin siapa? Kalau nggak mau tidur ya nggak. Tapi sama rugi deh zaman dulu. Pas seru-serunya lagi tidur lagi, agak nyambung gitu. Bisa dipahami nggak nih kira-kira? Iya, gitu maksud saya. Jangan kayak gini, bahwa ada kosong. Belum apa-apa baru ketemu saya udah nyiapin jawaban. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu Pak Yai, selesai. Jangan sok tahu. Kita kan belum mikir dulu, padahal udah ketahuan. Kalau ada pertanyaan tuh jawabnya 2. Kalau tahu jawab, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, selesai. Embuk, itu selesai. Ini kan mikir, ya itu ketahuan kalau sampean itu selalu Menyiapkan. bukti bahwa sampean itu menyiapkan jawaban di pikiran sampean untuk bantah saya. Nggak samina wa ta'na. Walaupun jelas sumbernya itu kebenaran yang sejak Allah dari Al-Quran, ada aja alasannya untuk ngeyel itu. Pokoknya 10 hari terakhir itu saya mau belak-belakan aja. Terutama para imam-imam. Ya, minum juga. Iya. Pak Karso boleh kalau mau mengulas. Wah nggak gitu Pak, ya saya nggak sepakat. Nggak harus disepakati. Sampai nggak percaya sama saya nggak kafir. Jangan percaya sama saya. Nah, gimana? Saya cuma kurang paham ini Pak Yai, masalah mengosongkan tadi. Itu yang dikosongkan itu apakah pikiran atau hati atau dua-duanya? Mengosongkan hati dan pikiran. Iya dua-duanya. Oh dua-duanya. Oh iya, karena ini di sini itu pancaran dari sini. Iya, gini Pak Yai. Maaf. Ya. Sebelumnya Pak, kalau masih ada kesalahan atau gimana? Kalau pikiran itu kan memang liar Pak Yai. Artinya pikiran itu kan liar. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita pas Pikiran sholat, itu liar. Kalau misalnya pas kita lagi sholat kita sebetulnya nggak mau mikir, tahu-tahu tuh datang nggak diundang, tak ingat sholat tadinya nggak kepikiran gitu nih. Terus yang ingin saya tanyakan gini Pak Yai, andai katakan pikiran itu saya ibaratkan seorang bayi Pak Yai atau anak kecil. Anak kecil itu biasanya dia bisa diam,
kalau dikasih mainan, artinya ini lagi rewel apa, kasih mobilan apa gitu ya, dia diem. Begitu mobilnya diambil, dia pasti rewel. Yang ingin saya tanyakan, hubungannya sama pikiran, bagaimana cara untuk ini Pak Kiai, memberi mainan kepada pikiran tadi. Saya ibaratkan tadi baik, kasih mainan pikiran Ya. supaya dia mengendap. Itu harus dikasih apa? Atau mungkin zikir apa harus diem aja nggak mikir apa-apa, itu tetap lihat gitu ya. Ya. Kita paham dulu pikiran. Pikiran itu buah dari otak. Otak itu bukan pikiran. Pikiran juga bukan otak. Otak itu ranahnya adalah kesadaran lahiriah, kesadaran jasad, jasmani. Fisik. Otak itu kolok kalau bahasa ini. Di kepala, di rongga kepala yang warnanya putih, itu banyak neurosaraf kecil-kecil ini, ribuan itu jumlahnya. Ya, jadi kalau otak itu dimensinya dimensi lahiriah, dimensi jasmani. Tapi kalau udah pikiran, ranahnya itu jiwa Pak, nafas. Makanya nanti dari sini ada namanya al-aqlu. Al-aqlu itu dari kalbi, pikiran. Itu pancaran nur dari kalbu. Kalbu yang terisi nur, ini pancaran. Tapi kalbu yang gelap, pancarannya dia gulumat. Kalau sini nur kayak gini, nanti ke sini nur nih. Pikirannya. Paham nggak? Nanti pancarannya mesti kebaikan. Tapi kalau di sini kotor, pancaran sini gelap, dulumat, mesti kendoliman. Dulumat itu dulumat, gelap artinya. Nah, jadi supaya jangan liar, kita harus bisa itu masuk pada dimensi yang disebut dimensi batin. Makanya ada lahir, ada batin. Makanya kemarin tadi malam yang lalu, lahir dan batin, jasmani dan rohani serupa tapi tak sama. Justru ketika kita masuk pada ranah batiniah, hidup kita akan jadi mudah. Tapi pikiran kita ini udah penuh dengan doktrin-doktrin, dogma-dogma yang bersifat matre. Ini jawaban bantahan sok. Jadi ketika di sini udah penuh kebohongan, kepalsuan, ditunjukkan kebenaran, itu nggak akan bisa nerima. Liar otak ini, kenapa? Pengaruhnya banyak. Coba, sampai benar, ada produk Jepang paling bagus, kepengen. Nanti ada kabar lagi produk dari Amerika lebih canggih dan harganya, sampai akan pengen yang itu. Dan ini numpuk terus di sini. Kesef juga. Sulit Pak. Ketika kita ada ngomongin yang begini dianggap, ini jawaban ini udah siap disampaikan. Makanya ini itikafnya pentingnya itu. Kosongin dulu. Kalau udah kosong baru bisa dimasukin. Makanya kalau sampai cuma pakai syariat nggak bisa. Sampai cuma pakai baca Al-Quran itu nggak bisa, nggak paham gitu loh. Paham itu di sini. Nah, kenapa kita baca Al-Quran? Kenapa kita ngaji tadarus, tadabbur, tafakur? Supaya ada keharmonisan antara apa yang diterima oleh kalbu kita dengan apa yang ada. Makanya ini petunjuk. Ini hanya petunjuk. Dan umumnya Al-Quran ini hanya dipakai orang Islam. Dan orang Kristen kagak mau ini bangga-bangga sama Al-Quran yang kita bawa itu. Bisa nggak? Coba Pak Parno bangga Quran, nggak bakal mau dia. Nah, seolah-olah kan ini hanya identik untuk orang yang beragama Islam, betul nggak? Padahal apa betul? Padahal petunjuk yang ada, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, yang diturunkan di bulan Ramadan itu Al-Quran yang petunjuk untuk semua manusia. Jadi semua manusia punya kitab itu, cuman bisa nggak dia membaca?
Bisa nggak dia menyentuh? Nah, syarat untuk bisa menyentuh ilal mutoh harus. Nggak bisa memang. Ini bisa memisahkan dulu. Makanya mental tadi. Ya, kalau ini udah dapat sampean, sampean akan bermental malaikat, nggak lagi bermental tuyul. Kalau sampean bermental tuyul, hidup sampean akan galuh, resah, reso, penuh dengan kekecewaan karena sampean kemana-mana. Misalnya kita kenalan sama orang, berinteraksi sama orang, hablum minan nas, yang ada di pikiran kita, apa yang saya dapatkan dari Bunda Ira? Ada apa di Bunda Ira? Apa yang bisa saya gapai dari? Ketika nggak ada di harapan-harapan itu kecewa nggak? Tapi coba, apa yang bisa saya persembahkan yang terbaik untuk Bunda-Bunda ini? Apa yang bisa saya berikan yang terbaik? Bagaimana kira-kira? Itulah berkah. Itu akan membuat hidup kita mudah. Dan dengan semua itu yang kita lakukan, sehingga kabluminan nas kita bisa terjalin harmonis, hubungan kita luas. Betul nggak? Orang dari mana-mana mau bertemu kita, orang dari mana-mana mau berdekat dengan kita. Dan hubungan kita luas kemana-mana. Dan di saat hubungan kita luas itu, Allah telah siapkan rezekinya itu di mana-mana. Yakin nggak? Yakin. Allah udah siapkan rezekinya di mana-mana. Karena apa? Dia sudah bisa mempraktekkan misinya Rasulullah, afsus salam wasilul arham. Tebarkan salam, ayo kita saling mendoakan, saling menyelamatkan, ayo saling mendamaikan, ayo kita saling mensejahterakan, jangan saling merugikan. Enak nggak? Jangan saling menyakiti, ayo kita yang rukun. Muncullah silul arham, hubungan kasih sayang yang harmonis. Tanpa ada kepentingan macam-macam. Semua punya kepentingan ridho. Gelas kosong ini yang membuat mardotilah masuk, bisa nerima ridho. Sehingga kita nanti rodiatan kosongin gelasmu. Nek enggak kosong tumpah. Nah, bukti ya? Pikiran juga begitu, liar kalau nggak sama dikosongkan. Makin dirayu, makin diiming-iming, makin liar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau umur kita belum tentu 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Matematika bukan? Iya. Kalau matematika hitung-hitungan nggak? Transaksional apa bukan? Iya. Nah, kita dapat aja satu kali Lailatul Qadar. Padahal umur kita baru 40 tahun. 45 tahun mati. Enak kan nggak ngomong-ngapain udah dapat Lailatul Qadar. Itu mental apa? Tuyul. Hah? Wah, main mental tuyul kan. Sembarangan deh. Orang Lailatul Qadar mental tuyul. Itu. Munculnya seperti itu. Akhirnya apa? Katanya kalau orang udah Lailatul Qadar, nanti begitu habis lebaran dia jadi orang kaya. Udah Lailatul Qadar kemarin. Enggak begitu. Kondisimu jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu namanya namanya Lailatul Barokah. Jadi Lailatul Qadar itu Lailatul Barokah. Yang diturunkan di Lailatul Barokah ya Quran juga. Coba lihat surat Ad-Dukhan deh. Nah, kan ngaji juga kan? Masa orang ngaji? Udah etika, ngaji, tafakur.